Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja UTS Teknik Kompilasi yang sudah diberikan oleh Bu Fauzia. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri Nadia Mutiara Milenia. Saya Made Wulandari. Saya Yustekia Oktajelita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ani. Di dalam kompilasi ada dua kelompok besar fase kompilasi, yaitu fase analisis dan fase sintesis. Proses kompilasi dari suatu kompilator pada dasarnya dapat dibagi ke dalam dua bagian utama, yaitu bagian analisis dan bagian sintesis. Pada bagian analisis, program yang ditulis dalam bahasa sumber dibagi dan dipecah ke dalam beberapa bagian, yang kemudian akan dipresentasikan ke dalam suatu bentuk antara intermediate presentation dari program sumber. Secara umum, proses dalam tahap analisis terdiri dari tiga bagian utama, yaitu proses analisis leksikal, proses analisis sintesis, dan proses analisis semantik. Pada tahap sintesis, program sasaran dibentuk berdasarkan representasi antara yang dihasilkan pada tahap analisis. Kedua, tahap ini pada umumnya tidak dapat secara jelas dipisahkan karena adanya keterkaitan yang sangat erat antara kedua tahap tersebut. Untuk tahap sintesis terdiri dari dua bagian utama, yaitu proses yang menghasilkan kode dan proses yang optimasi kode. Sebelum program sasaran dapat dihasilkan, dalam melakukan hal ini, setiap bagian utama akan berhubungan dan berkomunikasi dengan suatu berkas tabel yang disebut tabel simbol, yaitu suatu tabel yang berisi semua simbol yang digunakan dalam program sumber. Di sini ada fase kompilasi. Yang pertama, lexical analyzer. Membaca program sumber karakter demi karakter, sederetan karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan lexeme untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Yang kedua, sintak analyzer. Memeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintaks tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing. Yang ketiga, semantic analyzer. Memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya, panjang maksimum token identifier adalah 8 karakter. Yang kedua, panjang maksimum ekspresi tunggal adalah 80 karakter. Nilai bilangan bulat adalah minus 32768 sampai dengan 32767. Operasi aritmatika harus melibatkan operan-operan yang bertipe sama. Yang keempat, intermediate kode generator. Membangkitkan kode antara berdasarkan pohon parsing. Pohon parse selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintaks. Hasil penerjemahan ini biasanya merupakan perintah 3 alamat, yang merupakan representasi program untuk suatu mesin abstrak. Perintah 3 alamat bisa berbentuk quadruples, triples, ekspresi dengan satu argumen dinyatakan dengan menetapkan arc2 dengan strip dash. Yang kelima, kode optimizer. Melakukan optimasi jika mungkin terhadap intermediate code. Dilakukan juga pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi, sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Yang enam, kode generator. Membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Di UTS kali ini kita disuruh membuat mini compiler. Untuk membuat mini compiler, pertama-tama kita buat
toolbox-nya dulu. Ini toolbox-nya. Kemudian masukkan kode programnya. Setelah semuanya sudah dimasukkan, baru kita run. Ini hasil dari running mini compilernya. Untuk mencari hasil analisa leksikal dan tabel simbol analisa leksikal, kita masukkan kode programnya. Di sini saya menggunakan kode program C++. Kemudian kita eksekusi. Di sini untuk hasil analisa leksikalnya ada identifier, keyword, operator logika, simbol, integer. Di sini untuk tabel simbol analisa leksikalnya. Di sini kita menggunakan 3 bahasa pemrograman, yaitu ini untuk hasil bahasa C++-nya, ini untuk bahasa C#, dan ini untuk bahasa Java. Dari hasil analisanya kita dapatkan identifier. Identifier berisi sebuah variabel yang dideklarasikan. Kemudian untuk keyword, kata kunci digunakan untuk suatu tujuan tertentu. Contohnya, if, else, iostream, dan return. Kemudian ada tipe data. Tipe data menjelaskan perilaku suatu variabel atau konstanta. Contoh tipe data pada C++, bool, char, short, int, long, float, double, long double, dan string. Kemudian ada operator aritmatika, misalnya plus minus, bagi tambah, plus minus, kali, dan bagi. Kemudian ada operator logika, itu ada kurang dari dan lebih dari. Kemudian ada delimiter, berguna bagi pemisah atau pembatas seperti kurung buka, kurung tutup, titik, koma, titik 2, dan titik koma. Sekian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.